Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang kepemimpinan dalam organisasi. Langsung saja, nama saya Saiful Anwar Ajis dari TI 18C dengan NIM 1171. Dan di sini saya sendiri atas nama Yandi Setiawan akan memperkenalkan diri. Saya Yandi Setiawan, TI 18C dengan NIM 1200. Dan nama saya Fijan Hirji dengan NIM 1104 dari TI 18C. Kepemimpinan perusahaan. Beberapa pengertian menurut para ahli adalah sebagai berikut. Pemimpin adalah merupakan inisiator, motivator, dan stimulator, dinamisator, dan inovator dalam organisasi. Pemimpin seseorang yang karena kecakapan pribadinya atau tanpa pengangkatan resmi dan mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk mengarahkan upaya bersama ke arah pencapaian sasaran dan tertentu. Kepemimpinan lebih berhubungan dengan efektivitas, sedangkan manajemen lebih berhubungan dengan efisiensi. Benis mengatakan bahwa pemimpin do the right thing, lakukan hal yang benar, sedangkan manajer do the things right, lakukan hal yang benar. Kepemimpinan merupakan suatu yang penting bagi manajer, merupakan pemimpin dalam organisasi mereka. Sebaliknya, pemimpin tidak perlu menjadi manajer. Seorang manajer adalah seorang pekerja pengetahuan, maka masukan dari seseorang manajer adalah berbagai bentuk informasi, misalnya gagasan, jawaban terhadap masalah, kesimpulan, keputusan, perintah, dan sebagainya. Kepemimpinan merupakan pengertian yang meliputi segala macam situasi dan dinamik, yaitu berisi seorang manajer sebagai pemimpin yang mempunyai wewenang untuk memimpin. Yang kedua, bawahan yang dipimpin yang membantu manajer sesuai tugas masing-masing. Dan yang ketiga, tujuan atau sasaran yang harus dicapai oleh manajer bersama dengan bawahannya. Mengemukakan bahwa kepemimpinan itu adalah upaya mempengaruhi banyak orang melalui komunikasi untuk mencapai tujuan. Cara mempengaruhi orang dengan petunjuk atau perintah, tindakan yang menyebabkan orang lain bertindak atau merespon dan menimbulkan perubahan positif. Kekuatan dinamis penting dan yang mengkoordinasikan organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Kemampuan untuk menciptakan rasa percaya diri dan dukungan di antara bawahan agar tujuan organisasi dapat tercapai. Organisasi mempunyai peran sebagai pemberi, penerima, dan penganalisa informasi. Sedangkan peran pemimpin dalam pengambilan keputusan mempunyai arti bahwa pemimpin mempunyai peran sebagai penentu kebijakan yang akan diambil berupa strategi bisnis yang mampu untuk mengembangkan inovasi, mengambil peluang atau kesempatan, bernegosiasi, dan menjalankan usaha dengan konsisten. Kedua, peran kepemimpinan dalam organisasi adalah sebagai pengatur visi,
motivator, dan penganalisis, dan penguasaan pekerjaan. Mengemukakan bahwa keberhasilan kegiatan usaha pengembangan organisasi sebagian besar ditentukan oleh kualitas kepemimpinan atau pengelolaannya dan komitmen pemimpin puncak organisasi untuk investasi energi yang mengemukakan usaha-usaha pribadi pimpinan. Pola hubungan antar tenaga kerja dalam perusahaan. Dalam organisasi formal dapat kita bedakan dua macam manajer sebagai pemimpin. Pertama, yang mengepalai keseluruhan organisasi. Kedua, yang mengepalai satu bagian atau satu unit dari organisasi. Pemimpin yang mengepalai seluruh organisasi adalah manajer puncak, atau bisa disebut direktur utama, direktur, dan general manager. Tenaga kerja sebagai komponen manusia dalam sistem organisasi berhubungan secara terus-menerus dengan para tenaga kerja lainnya. Setiap tenaga kerja memiliki pola hubungan antar tenaga kerja. Pola hubungan antar tenaga kerja pada tingkat yang pertama manajemen puncak, kedua manajemen media, ketiga manajemen pertama, dan keempat tenaga kerja produktif. Pola hubungan antar tenaga kerja pada tingkat manajemen media. Manajemen media merupakan hubungan dengan atasan, rekan setingkat, dan bawahan yang semuanya menduduki jabatan kepemimpinan. Di samping itu, manajer media juga perlu berhubungan orang-orang di luar perusahaan. Pola hubungan antar tenaga kerja tingkat manajemen pertama. Manajemen pertama memiliki pola hubungan antar tenaga kerja yang serupa dengan pola hubungan antar tenaga kerja tingkat manajemen media. Ia juga sebagai atasan, bawahan, rekan, dan wakil perusahaan. Pola hubungan antar tenaga kerja tingkat tenaga kerja produktif. Pekerja tenaga kerja produktif yang menduduki jabatan terendah dalam organisasi perusahaan. Berhubungan dengan rekan dan atasan saja. Untuk jabatan tertentu, mereka berhubungan dengan orang atau tenaga kerja lainnya. Peran utamanya ia dapat melihat dan ke atas saja, namun demikian dapat memberikan pengaruh yang nyatanya pada keberhasilan kepemimpinan atasannya. Pola hubungan tenaga kerja bersifat berhubungan ketergantungan. Ada pula sini ciri-ciri kepemimpinan. Yang pertama adalah pendengar yang baik. Carl Rogers, seorang pakar di bidang psikologi, pernah berkata bahwa penghalang yang terbesar untuk melakukan komunikasi pribadi adalah ketidaksanggupan seseorang untuk mendengarkan dengan baik, dengan penuh pengertian dan perhatian kepada orang lain. Tugas untuk membimbing dan melatih seseorang merupakan salah satu hal terpenting yang perlu diingat ketika Anda sedang berbicara dengan bawahan Anda. Jagalah agar Anda tidak terlalu banyak bicara, melainkan lebih banyak mendengarkan keluhan dan masukan dari bawahan Anda. Kesediaan untuk mendengar akan memberi kesempatan kepada bawahan untuk menutarakan keinginan dan pendapatnya. Kenali pekerjaan dilakukan. Kita sering melakukan kesalahan dalam menginterpretasi dan menilai hasil kerja seseorang sebagai akibat dari suatu pandangan dan pengetahuan yang dangkal seperti tentang pekerjaan orang tersebut. Jika Anda seorang atasan, maka seharusnya Anda mengetahui apa yang wajib dan baik untuk dikerjakan atau diselesaikan bawahan Anda. Capek ini slide-nya. Nah, langsung kita di sini akan membahas tentang pengenalan dalam pemimpin dengan bawahannya. Nah, sebagai atasan Anda harus mengetahui kesanggupan dan bakat-bakat anak buah Anda dan menolong mereka untuk menggunakan kemampuan untuk disalurkan di alam pekerjaan. Juga dituntun untuk mendorong usaha-usaha perbaikan diri bawahannya. Mengerti, Bu? Di sini kita akan menjelaskan tentang pemimpin
lebih mengenal bawahannya. Sebagai atasan, Anda harus mengenal kesanggupan dan bakat-bakat anak buah Anda, menolong mereka untuk menggunakan kemampuan-kemampuan mereka. Jadi atas pemimpin itu bisa mengenali dulu ke bawahannya untuk dia mempunyai kelebihan di mana dan agar dia itu bisa dicocokkan di bagian mana dan dia bisa unggul di bagian itu. Jadi dia mudah memahami bagian itu karena bagian itu termasuk kriteria dia. Jadi sebagai pemimpin itu minimal kita mengenal dulu sebelum kita memberi dia di mana ditempatkan. Jadi kalau kita sudah mengenal, kita sudah gampang untuk menempatkan dia agar tidak salah. Nah, yang kedua, beri kesempatan. Kesalahan yang dilakukan bawahan dalam bekerja jarang sekali berakibat fatal. Artinya dari sekian banyak kesalahan yang mungkin dilakukan masih terdapat peluang untuk diperbaiki dan diberikan kesempatan untuk berubah. Jangan semata-mata memberikan hukuman kepada bawahan yang kebetulan mereka melakukan kesalahan, tapi tolong diberikan kesempatan kedua kali untuk memperbaiki diri. Jadi sebagai atasan itu kita tidak usah langsung dia salah langsung kita mari, jadi kita sharing lebih banyak mengetahui tentang dia, kenapa bernanya-nanya kenapa mengakibatkan kesalahan seperti ini. Nah, memang sebagai kita untuk bekerja sudah ditempatkan di bagian itu, kita mempunyai tanggung jawab. Nah, atas bagian itu kalau kita menjadi karyawan melakukan kesalahan, ya emang itu tanggung jawab dia, tapi sebagai pemimpin jangan langsung memarahi dia, tapi berilah dia motivasi agar dia bekerja lebih baik ke depannya dan dia juga lebih tenang untuk melakukannya. Jadi kesalahan pun masih bisa dimaafkan. Berilah dia motivasi agar bekerja dia lebih giat, semangat dan tidak melakukan kesalahan itu tersebut. Nah, yang ketiga, delegasikan tanggung jawab. Salah satu hal penting dan sifat-sifat atasan adalah bagaimana ia dapat mewakilkan tentang tanggung jawab wewenang kepada bawahannya. Seorang atasan buruk tidak akan pernah mau dan mampu mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang bawahannya. Sebaliknya, atasan yang lemah akan terlalu mudah mendelegasikan tanpa pengawasan atau kontrol yang cukup. Yang ke 5, patuhi batasan-batasan peran Anda. Sebagai atasan, Anda harus menyadari benar kemampuan Anda. Anda tidak dapat mengubah semua hal sesuai dengan keinginan Anda. Anda harus menyadari bahwa Anda bukan dokter bedah otak yang dapat mengoperasikan setiap orang sesuai hati Anda. Anda juga bukan pendeta atau kiai. Bawahan Anda dan Anda juga bukan ahli psikologi yang menyambungkan beberapa masalah psikologi. Anda adalah seorang pemimpin. Jangan memaksakan diri untuk melakukan ketiga hal tersebut salah. Akan menjadi korbannya. Jadi di sini tuh sebagai seorang pemimpin, ya Anda tidak bisa kemauan Anda dituruti penuh oleh pemimpin ke bawahan Anda itu. Jadi ya minimal Anda punya batasan-batasan untuk penaltinya. Jadi kesalahannya itu dimaafkan. Jadi berilah dia pelajaran terus menerus. Jangan pernah sungkan untuk menjadi atasan, mengobrol dengan bawahan Anda agar Anda pun bisa tahu keunggulan dia bisa sampai mana, dan Anda juga akan tetap leluasa melepas dia dengan tanggung jawab dia sendiri. Nah, gaya interaksi pemimpin dan bawahannya. Hubungan antara pemimpin dengan pengikutnya, hubungan antara manajer dengan bawahannya merupakan hubungan saling ketergantungan pada umumnya tidak seimbang, bahwa bawahan pada umumnya merasa lebih tanggung jawab kepada pemimpin daripada sebaliknya. Dalam proses interaksi yang terjadi antara pemimpin dan bawahan, berlangsung proses saling mempengaruhi bawahannya agar berperilaku sesuai dengan harapannya. Corok inilah yang menentukan derajat keberhasilan pemimpin dalam pemimpin. Yaitu teori kepemimpinan transaksional dan transformasional yang dikembangkan oleh Bas and Avilio. Kepemimpinan transaksional. Dalam bentuk kepemimpinan ini, pemimpin berinteraksi dengan bawahannya melalui proses transaksi. Nah, kita di sini Bas dan Alvo ini membahas 4 macam transaksi, yaitu
reward jika bawahan melakukan pekerjaan untuk kepentingan perusahaan yang menguntungkan perusahaan, maka kepada mereka dijanjikan imbalan yang setimpal ya. Misalkan target mereka ditargetkan dalam 1 bulan itu mencapai target 5.000 pieces barang. Nah, misalkan mereka dengan mencapai target dengan target yang diberikan dia capai dan tidak ada cost kekurangan dan tidak ada kerusakan di bagian mereka itu, nah sebaiknya Anda melakukan seperti ada uang lebih atau uang lebih, setidaknya tidak dalam bentuk uang, Anda ucapkan terima kasih kepada bawahan Anda, karena dengan ada ucapan atau pemberian lebih dari Anda itu memotivasi mereka agar mereka itu bisa mencapai targetnya terus menerus dalam perusahaan untung, dan bawahan juga bisa lebih leluasa untuk bekerja. Yang kedua, manajemen by expeditionative. Nah, manajer secara aktif dan ketat memantau pelaksanaan tugas pekerjaan bawahan agar mereka tidak membuat kesalahan atau agar mereka tidak gagal dalam melaksanakan pekerjaan, atau agar kesalahan dan kegagalan bahwa dapat diketahui untuk diperbaiki. Nah, di sini itu manajer agar terus memantau anak buahnya itu bukan mencari kesalahannya, tapi mencari sisi di mana keunggulan dia. Jadi agar kita bisa tahu lebih banyak, manajer itu bisa tahu lebih banyak tentang dia. Jadi bisa disinilah skill dia, berarti dia bisa tepatkan di bagian mana. Dan kalaupun misalkan manajer terus menerus memantaunya, pasti karyawan pun akan bekerja dengan gugup, pasti lebih lambat karena dia ketakutan. Karena pada dasarnya manajer itu ya orang yang sering ditakutkan oleh karyawan. Apalagi bila kita bekerja dilihatkan oleh manajer, pasti kita akan gugup, takut melakukan kesalahan. Yang tadinya kita sudah terbiasa untuk bekerja di bagian kita, kalaupun kita terus diperlihatkan oleh manajer kita pun pasti grogi. Yang ketiga, manajemen by expert perspective. Manajer baru bertindak setelah terjadi kegagalan, bahwa untuk mencapai tujuan atau setelah benar timbul masalah yang serius transaksinya, silahkan melakukan tugas pekerjaan Anda. Jadi timbul masalah atau tindakan salah usahakan mengatasi masalah ataupun memperbaiki kesalahan sendiri, baru saya akan membantu Anda. Jika saya lihat Anda tidak mampu mengatasi masalah atau perbaikan kesalahannya. Nah, di sini pun yang seperti saya jelaskan yang sebelumnya, jadi seorang karyawan kalaupun sudah ditempatkan di bagian itu, jadi bagian itu punya tanggung jawab karyawan tersebut. Tetapi bila terjadi masalah fatal pun tidak bisa diselesaikan oleh karyawan tersebut, diperbaiki. Jadi sebagai manajer itu kita harus membantu menganalisis masalah itu agar cepat selesai masalahnya dan memproduksi kembali dengan baik. Nah, yang keempat, let's read. Manajer memberikan bawahan melakukan tugas pekerjaan tanpa pengawasan dari dirinya. Mutu untuk kerja seluruhnya merupakan tanggung jawab bawahannya. Transaksinya ialah silahkan Anda melakukan tugas pekerjaan Anda sendiri. Anda mampu melakukan dan harus bertanggung jawab sendiri hasil kerja Anda. Nah, di sini manajer itu mempercayai bahwa si karyawannya itu bisa melakukan tugasnya dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Nah, di sini pun karyawan harus bisa mempercayai manajer itu dengan kita bekerja dengan lebih giat, dengan sedikit melakukan kesalahan. Karena dengan begitu manajer akan tetap percaya dan tidak selalu mengawasi kita. Nah, pada kesimpulan presentasi ini, kepemimpinan dalam organisasi ini ya, kepemimpinan itu sebagian besar orang yang memimpin di perusahaan seperti manajer. Jadi seorang manajer itu seorang yang bisa memotivasi karyawannya agar lebih giat, dan seorang karyawan pun harusnya bisa lebih bertanggung jawab atas pekerjaannya agar. Nah, untuk kesempatan saya presentasi kali ini cukup sekian.
Kurang lebihnya kita kelompok hanya bisa menyampaikan seperti ini, dan silahkan koreksi kebenaran dan kekurangannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kelompok kami untuk mempresentasikan ini. Bila kurang jelas, pelajari sendiri untuk kepemimpinan, karena itu pun nanti pada dasarnya akan menjadi pelajaran untuk kita. Siapa tahu kedepannya kita menjadi seorang pemimpin agar bisa lebih baik dan kita lebih tahu harus bagaimana menghadapi karyawan kita. Nah, sekian dari kelompok saya, kelompok kita tutup dengan ucapan basmalah. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.